Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kegiatan PHBI Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid yang kita cintai ini adalah merupakan kegiatan rutin. Oleh sebab itu kami berharap mudah-mudahan bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi jadikan perayaan Hari Besar Islam ini yang pertama sebagai media silaturahmi. Karena silaturahmi ini adalah ibadah yang sangat penting. Bapak Camat Ciluas, Bapak Dr. Andes Eri Suhaili, Magister Sains, beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu karena beliau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan perlu saya informasikan juga pada semuanya, karena Pak Camat hari ini siang tadi menghadiri pemakaman Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Serang. Ada berita juga Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Serang, Bapak Haji Dr. Andes Panji Tirtayasa, Magister Sains. Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu kemarin, tepatnya pukul 16.50 sore, dan dimakamkan tadi.
hadis yang المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن نصره ومن والاه ومن جاد سنته ومن اهتدى بيده إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك بأعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. Al-hadis wal makna wallahu a'lam bil muradi. Hadirin mukarramun wal mukarramah, para kiai, para alimil ulama, para ustaz dan ustazah, para haji dan para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, semoga kita berkumpul dalam akhlak mubarakah ini. Gimana caranya? Jangan masa saya. Allah berkahi segalanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokah Bapak Dr. Haji Muhsin, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jasmani serta ruhaninya, sehingga terus dapat mengemban amanah dari masyarakat untuk menjalankan ubudiyah di Masjid Al-Barokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula pada ikhwan dari Pondok Pesantren Surya Raya Bapak Kiai Haji Rahmatullah yang pada kesempatan ini hadir tengah-tengah kita. Semoga beliau juga Allah panjangkan usia dunianya, Allah berkahi umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita pada kesempatan ini disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Itu juga salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita semua, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan syariatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, sedikit saya mau cerita nih, karena saya bukan ahli bicara, pomo ahli ngaji, cek orang Sunda mah ya. Cuma kebetulan, sebetulnya tiada kebetulan, sudah tercatat Pak Abdul Mahfud. Jadi dalam Islam itu tiada yang kebetulan, sudah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Saya punya teman sudah 20 tahun lebih, lama nggak bertemu. Januari kemarin nge-WA ke saya, katanya mau silaturahmi ke rumah. Saya lihat ini siapa, saya dapat nomor dari Pak Bandi. Saya tanya siapa ini, Yatno katanya. Jadi Mas Yatno, kalau di sini punya Alfat yang di depan SD. Januari kemarin katanya mau silaturahmi, alhamdulillah datang silaturahmi ke tempat saya bertiga, kalau nggak salah sama Pak Guru Nardi. Bicara demi bicara, panjang lebar, ujung-ujungnya minta waktu ke saya agar saya bisa menyampaikan
tausiah di Masjid Al Barokah dalam rangka acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur Pak Bu, sedikit rada keder saya. Kenapa demikian? Karena biasanya saya muter-muter menakib di antara ikhwan ke ikhwan. Yang namanya muter di antara manakib, tausiah di antara ikhwan sama ikhwan, enak nyampaikannya Pak. Ya. Tapi kalau ngelihat wajah-wajah seperti ini, jujur ada ngadeg-deg saya teh. Ya, subhanallah, lihat depannya DR. Ya. Tadi ngobrol di sana ada KH, banyak banget KH-nya. Sedikit ada ngeleper. Tapi alhamdulillah saya respon ketika itu karena saya yakin ilmu itu seperti ikan. Maka saya mau. Ya. Ilmu itu seperti ikan. Biasanya mungkin di Masjid Al Barokah ini konsumsi ikan-ikan kakap. Kali ini kepengen konsumsi ikan teri. Ya Pak ya. Biasanya dikasih ilmu-ilmu sama kiai-kiai di sini, gede-gede ilmunya. Kali ini masyarakat Ciruas ini kepengen ilmunya kayak ikan teri. Ya, maka tidak cari ke sini. Carinya kemana? Ke Cisoka. Karena di Cisoka nah ada ilmu semacam ikan teri. Alhamdulillah. Tapi hati-hati Pak. Ya, belum pernah saya dengar orang yang keselak tulang ikan lumba-lumba. Ada enggak? Tapi banyak keselak orang sama ikan teri. Bener enggak? Maka dari itu nanti apabila ada ucapan saya, ya, tausiah saya yang nyentuh perasaan, sakit hati, jangan salahkan saya karena memang kepengen ikan teri. Siap? Alhamdulillah. Kalau begitu Pak Punten, anggap saya berdiri di sini sebagai dokter. Ibu, bapak, semua yang hadir ini saya anggap sebagai pasien. Lalu sekarang bagaimana sikap dokter ke pasien, sikap pasien ke dokter? Biasanya kalau pasien sakit, yang namanya sakit lahiriah, kepengen sembuh datang ke dokter. Kepengen apa? Kepengen sembuh. Betul tidak? Lalu bagaimana sikap dokter kepada pasien? Diperiksalah penyakit si pasien. Ya, sekalipun hanya sentuh jasa. Punten Pak dokter. Nggak tahu penyakitnya apa, mungkin itu mah keahlian dokter. Sudah tahu penyakitnya, itu pasien apa kata dokter nurut. Ya. Karena apa? Karena kepengen sembuh. Kata dokter, Neng, isinya Pak Kiai. Neng itu harus disuntik, siap. Ya. Siap, siap. Kata dokter, turunkan celananya. Siap, siap. Ai siap cicing we diporosotkeun ku dokter. Marah tidak pasien? Tidak. Kenapa? Dah kepengen terus disuntik pantatnya. Marah apa tidak? Karena kepengen sembuh. Geus kumaha cek dokter wae. Yang penting cager cek orang Cisoka mah. Alhamdulillah. Paham ngomong saya? Walaupun pahit, walaupun peuheur, setelah dikasih resep sama dokter, wayahna itu obat teureui. Kalau dalam kajian religius, sekalipun berat itu seruhan agama, wayahna harus diamalkan. Kenapa demikian? Karena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka uswah hasanah kepada Rasul, balik pengajian teh amalkan.
Amal usulah ulah kamarah hanya bela. Angin mula sekedap. Punten. Siap, Bu? Anggap saya sebagai dokter. Pak Kiai, biasa begini ya? Bisa begini ya, Bu ya? Hah? Oke, saya tanya sekarang. Ibu, Bapak, datangna ke sini itu maksakeun atau napi dipaksa? Jawab. Bongan bengong wae. Jawab. Datangna ke sini itu maksakeun atau napi dipaksa? Betul maksakeun? Saya tanya tadi kepada dia, dipaksa enggak masyarakat suruh datang hadir ke tempat ini? Kata Pak DKM, kompak seluruh masyarakat di sini. Katanya saya nggak maksa-maksa. Berarti kalau tidak memaksa, kita semua datang ke sini memaksa. Benar maksakeun? Betul tidak? Apa sebabnya? Karena tumbuh kesadaran dalam diri kita semua ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memandang situasi dan bukan saya tidak ngerti, Bu, Pak. Perwakilan Pak Jamat sebetulnya berat untuk melangkahkan kaki ke sini, betul tidak, Pak? Karena atasan yang nyuruh ke sini, padahal di luar banyak keperluan, betul tidak, Pak? Karena tumbuh kesadaran dalam diri, memaksakan datang ke tempat ini, tujuannya adalah untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dan tumbuh untuk kesadaran pribadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang situasi dan betul tidak? Betul tidak? Tumbuh kesadaran, Pak? Sadar? Alhamdulillah. Contohan jangan, Pak. Contohan orang sadar. Ibu tahu orang sadar, Bu? Hah? Udah sadar belum, Ibu? Bapak sudah sadar belum? Orang sadar kok dibasin ngerokok. Ayo nu ngerokok, can sadar ya tak? Punten nu ngerokok, paehan rokona. Masjid teh tempat sujud, lain tempat udud. Si makan, ya si makan apa ya? Punten, ya. Betul, Ibu sadar. Tahu sadar? Benar. Yuk coba orang buktikan. Sadar apa belum? Dulu saya punya santri. Ini saya punya pondok pesantren Sirul Hikmah, Pak. Di Kisoka. Sekarang lagi ngebangun. Sampaikan ke Pak Camat. Barangkali mau berhenti ke sono mampir. Itu santri luar biasa takdimnya terhadap guru. Kalau guru ke sawah, ikut ke sawah. Gurunya nyangkul, ikut nyangkul. Begitu setiap hari dilakukan. Namanya santri, biasa habis maghrib pengajian. Karena santri itu habis capek di siang hari, Pak. Orang-orang ngaji, dia nunutan. Nunutan itu bahasa Indonesianya? Ngantuk. Temennya Noel Arisia ngaji si nunutan. Ada nunutan. Apa jawaban santri? Nunutan oge aing mah di tempat ngaji. Ngantuk-ngantuk juga ini saya di tempat ngaji daripada saya di rumah. Ya, nonton TV tenunutan, mending datang ke tempat pengajian, minimal dosa kecil sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata santri. Ngaji beres. Ya, beres ngaji, pulang ke kobong.
Sampai di Kobong itu santri lep tidur. Ya. Udah sholat isya belum itu? Belum, ngajinya juga habis maghrib, beres pengajian, lewat isya langsung ke Kobong tidur. Berarti itu santri belum sholat. Bangun-bangun jam 2 malam, sadar dirinya, ini sudah jam 2 malam, aku ini belum sholat. Cing, saya tanya kepada ibu bapak, kalaulah santri itu tidak melakukan sholat, kira-kira ada yang ngomelin tidak? Moal ayah menyerekan, tidak akan ada yang ngomelin. Kenapa? Dia bangun sendiri di tengah malam, siapa yang mau ngomelin? Benar Pak? Karena tumbuh kesadaran dalam diri, ingin ibadah kepada Allah, dia tidak lihat situasi dan kondisi, walaupun itu keadaannya malam. Tahu sendiri kalau malam Pak, banyak mangkaningnya. Ada mangkaning nggak? Mangkaning poek, mangkaning loba juri, mangkaning siun, mangkaning musim hujan. Wah, banyak bener mangkaningnya. Tapi karena tumbuh kesadaran dalam diri, ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun tengah malam sendiri, berangkat untuk mengambil sholat, mengambil wudhu, padahal tempat wudhu jauh ketika itu. Sadar. Beres wudhu kembali ke Kobong, si santri melaksanakan sholat isya. Sholat apa Bu? Sholat isya. Ini perlu dibuka kacamata apa gimana sih? Ditanya pada diam saja. Isin tuh Kak Guru doktor. Ya. Untuk melaksanakan sholat isya. Allahu Akbar. Wah, khusyuk pisan. Dapat 2 rakaat. Keluar angin dari belakang. Naon ngaranna? Hitut. Batal tidak sholatnya? Batal. Tapi karena tumbuh kesadaran dalam diri, kembali berwudu. Padahal dia kentut tidak yang dengar, tengah malam sendirian, tidak akan ada yang ngomelin dia. Tapi karena tumbuh kesadaran dalam diri, berangkat kembali ke tempat wudu untuk melaksanakan sholat. Tata jangan sadar. Kita mah boro-boro. Ya, apalagi sekarang musim kemarau. Malam main sama suami. Mau mandi kagak ada air. Akhirnya naon? Sholat subuh kesiangan. Apalagi musim hujan tiris, padahal air banyak. Mau mandi junub tiris, tak kuat. Akhirnya tidur lagi. Subuh jam 8. Ada begitu? Can sadar nu kitu teh. Encan? Betul tidak? Eta nu sadar kitu ge. Ya. Jadi kembali, datangna ka dieu teh maksakeun ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, orang yang tumbuh kesadaran dalam diri, ingin mengikuti jejak langkah Rasul dari Sabang sampai Merauke, semua melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saya mengutip omongan ajangan Jejen Zainal Abidin Bajul Ashab. Ya, beliau wakil talqin almarhum. Apa yang disabdakan beliau? Dari Sabang sampai Merauke orang melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergolong kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, ada yang tidak tahu sama sekali arti dan makna maulid, bahkan membid'ahkan dia maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jauh-jauh hari Rasul sudah menyatakan, disampaikan oleh Sayyidah Umar, bahwa man a'zama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam.
Barang siapa mengagung-agungkan Maulid Nabi dalam acara peringatan Maulid Nabi, dia sama dengan menghidupkan agama. Dalam Islam ada silaturahmi. Berapa RT, berapa RW bergabung di sini. Pak Haji Komarudin juga tidak kenal tadinya, karena ada Maulid datang, akhirnya kita kenal seperti itu. Jangkung Badang. Saya dari Cisokla sama sekali tidak kenal dengan Pak Doktor ini. Akhirnya saya kenal. Itulah makna Maulid salah satunya. Menghidupkan Islam ini. Dalam Islam mengajarkan dzikir. Itu kan? Harus seperti itu dzikir. Dalam Islam mengajarkan segala macam bab haliah ibadah. Ya. Dilaksanakan oleh kita melalui apa? Kata pengersa dokter tadi bahwa ini adalah untuk apa? Merangsang kembali kita. Setiap tahun adakan Maulid, merangsang kembali. Karena apa? Karena orang semodal kita, kalau saya pahami tadi bahasa Pak Dokter, bagaimana? Hirup modal kita itu harus dirangsang. Lamun teu dirangsang punten, tidak akan bergerak. Cicing wae. Hayu kudu oprek. Nah, pengajian ini maksud Pak Dokter diadakan setiap tahun di sini, tujuannya untuk merangsang kita untuk ibadah kepada Allah. Tanpa ada syiar Maulid, kemungkinan tutup ibadah kita. Maka orang yang bid'ah dan lain sebagainya, khurafat dan lain sebagainya, salah besar menurut saya. Ya, dzikrul anbiya ibadatun. Mengingat perjuangan Nabi, mengingat akhlak Nabi, mengingat keluarga Nabi, termasuk urusan di dalam ibadah. Dalam apa? Dalam ibadah. Golongan yang kedua, ada orang yang ngerti tentang makna atau arti Maulid, ya, maka dia suka memperingati Maulid setiap tahun. Dia kumpulkan orang-orang dari mana-mana, panggil kiai penceramah yang hebat, ya, kurang bedas katanya, ditambah sound system yang gede, diceramahi habis-habisan. Setelah pulang dari acara Maulid, pulang biasa-biasa saja, nggak ada peningkatan ibadah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang begitu itu siapa? Hei, jawab. Ada yang begitu? Yang begitu itu siapa? Jangan nengok ke kiri. Jawab, yang begitu itu adalah saya. Kalau nengok orang mau dua orang itu. Kiai ditengok, kiai hebat ibadah. Hebat ibadahnya, nengok ke kiai. Salah, yang begitu itu adalah saya. Kenapa demikian? Tiap tahun Maulid diacarakan, hebat kiainya dipanggil, beberapa kiai bahkan setiap kampung ada Maulid, hadir kita di situ. Namun setelah Maulid dilaksanakan, pulang dari Maulid, tidak ada perubahan ibadah. Kenapa demikian? Yang demikian itu adalah orang-orang yang kotor hatinya. Apa katanya? Kotor hatinya sehingga buta mata hati tentang hakikat perintah Allah. Kalla balorona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Kamu maksiat dan berbuat dosa itu adalah menutup mata hatimu. Apa yang menutup mata hatimu? Tadi dikatakan dosa dan maksiat. Jadi kenapa kita demikian? Maulid disampaikan, pengajian tiap minggu dilaksanakan, bahkan tiap malam kita ikut pengajian, tapi diri tidak ada perubahan untuk peningkatan ibadah karena dosa-dosa yang sudah nempel di dalam hati. Kotoran dosa.
Maka perlu kotoran itu kalau ingin ibadah kita meningkat, taat kepada Allah, iman kita ada perubahan, bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dulu hatinya. Ibu, hatinya kotor ente? Bapak kotor tidak hatinya? Naon tanda kotor hati? Ya, wajahmu menghadap Baitullah. Ya, wajahmu menghadap Ka'bah, tapi hatimu sedang jalan-jalan di sawah. Tah eta teh hati kotor. Nu kotor kudu dibersihan. Semua kotor itu ada alat pembersihnya. Baju kotor kudu dibersihkan. Apa alat pembersihnya? Sabun, masikat. Mobil kotor kudu dicuci. Apa alat pembersihnya? Tuh, piring kotor kudu dibersihkan. Apa alat pencucinya? Hati kotor. Apa alat pembersihnya? Nyaho ongko dikir tara. Kumaha sih maneh? Punya resep bikin kue bolu, tapi tidak pernah dibikin kuehnya, cuma resep doang namanya. Tahu ilmunya gede, begini begitu, tapi tidak diamalkan. Buat apa itu ilmu? Tilap saja di lemari, taruh jual. Makanya saat punten tahadus binikmat. Baji kau ini sholat dari maghrib sampai tembus ke isya, naon ieu teh amaliyah. Ya, saya malu ini bulan Maulid. Nabi mah kalau sholat sampai bengkak-bengkak. Betul tidak? Kita mah baru dari maghrib sampai ke isya saja sudah protes. Terus itu sholat apa banyak macamnya? Jangan tanya macamnya. Setiap macam sholat tadi ada namanya. Ba'diyah, awabin, tobat, birul walidain, husib bil iman, syukur nikmat. Ada namanya. Nabi mah sholat tidak ada namanya sholat. Betul tidak? Nabi sholat yang tidak ada namanya saja Nabi mah sholat. Sholat apa itu? Lihat dalam riwayat Isra Mi'raj. Ketika Jibril mengawal Nabi turun di Bukit Tursin, ya Muhammad, Injil pasal dihahuna. Hei Muhammad, turun kau di sini, sholat. Sholat naon coba eta? Padahal Nabi belum menghadap Allah. Tapi Nabi waktu di dunia sedang berjalan menuju Allah, disuruh sholat. Sholat apa? Yang jelas sholat tidak ada namanya sholat Nabi itu. Betul tidak? Alhamdulillah. Kembali. Satu. Kudu dibersihkan. Alat pembersih kalbu. Kata Nabi. Apa? Inna likulli syiqalah. Wasyiqalatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Alat pembersih kotoran hati adalah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Moal berubah akhlakmu sebagai momentum akhlak. Untuk apa? Menuju pribadi yang religius dan berakhlak sempurna. Lamun terdidik ruhanina, kula ilaha illallah, tidak akan berubah. Yakin saya itu. Buktinya yang umur 70 tahun sampai sekarang sudah ketemu 70 kali maulid. Kayak mana Pak? Mau kencing? Hei, duduk, saya ngomong nih. Kalau nggak gantian nih. Sudah ketemu 70 maulid, tapi belum ada perubahan di dalam ibadah. Harus dipertanyakan itu, kenapa aku ini? Padahal aku ini makhluk akhirat, bukan makhluk bumi. Artinya aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal baik. Tapi kenapa diri ini tidak ada perubahan untuk peningkatan ibadah? Kudu mikir kalinya. Ngeskolot orang. Banyak yang muda juga pada modar, tapi tidak perlu berpikir untuk ke situ. Bersihkan.
Karena yang kedua, tidak satupun orang yang masuk neraka karena punya penyakit bisul. Nah, itu kitab naya. Ada enggak? Hei, Kunan Ahmad, mana yang masuk neraka? Bisulan. Yang ada itu kunaon maneh masuk neraka, syirik, ujub, takabur, sombong dan lain sebagainya. Di sini kotoran kita yang harus dibersihkan. Kata Nabi, alat pembersihnya adalah la ilaha illallah. Perbanyak itu. Sehingga setelah perang Hudaybiyah, Kang Gidawi menyampaikan jaddidu imanakum. Nanya para sahabat, kaifa nujadidu ya Rasulullah bi kasrati qauli la ilaha kumaha tah artina? Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-imanmu semua, hei manusia. Karena engkau bukan makhluk bumi, engkau makhluk akhirat. Kalau engkau makhluk akhirat, maka engkau harus kembali ke akhirat. Kembali ke akhirat harus punya bekal. Lamun tanpa bekal repot urusannya. Repot, Pak. Ya. Jangan betah di tempat pengembaraan kita. Harus ingat pulang kampung. Jangan lebaran doang pulang kampung. Yang harus kita pikirkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaharui terus imanmu. Kaifa nujadiduna ya Rasulullah? Bagaimana saya untuk memperbaharui iman kami semua ya Allah? Bikasrati qauli la ilaha illallah. Jangan sinis kepada orang yang zikir. Jangan diledekin sama orang yang zikir keras. Karena semua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengemas zikir teh seperti itu. Kita baru bisa mendengar, bukan mengarang kitab. Betul tidak? Keun wae tah zikir. Karena itu adalah syarat untuk peningkatan iman, kata Nabi. Hanya dengan la ilaha illallah. Perbanyak kalimat itu. Bukan kata saya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jaddidu imanakum. Kaifa nujadiduna ya Rasulullah? Bikasrati qauli la ilaha. Perbanyak. Ari iman hayang naik. Ai zikir henteu daek. Ari imin tiap peuting naik. Ari iman kalah turun. Diheureupan. Ya. Setelah dibersihkan kula ilaha illallah sedikit-sedikit berubah dari mental Yahudi ke mental Islami. Ya. Dari mental yang bobrok ke mental yang luar biasa. Itu karena la ilaha illallah. Maka pantas pada Bapak Ibu, ya, Syekh Amin Kurdi di dalam kitabnya mengatakan, barang siapa orang yang merasa dalam dirinya banyak sifat-sifat tercela, maka wajib dia mencari guru yang bisa menghilangkan untuk menghapus sifat-sifat tercela dalam dirinya. Melalui apa? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, fal wajibu alal insan talabu hayatil qalbi al ukhrawi fid dunya min ahli talqin. Maka wajib kepada seluruh manusia yang suka gentayangan hatinya ketika sholat, yang merasa dirinya banyak dosa, yang merasa dirinya tidak ada peningkatan ibadah, menghidupkan hati tujuannya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan menghidupkannya? Fid dunya, waktu hidup di alam. Kepada siapa? Min ahli talqin, kepada ahli talqin. Siapa ahli talqin? Yuk kita lihat. Saya tanya sekarang, Ibu, Bapak, ahli talqin itu artinya apa? Talqin itu sama dengan taklim. Taklim belajar, talqin belajar. Taklim di majelis taklim,
talqin di Raudhatul Jannah tempatnya. Taklim relatif waktunya puluhan tahun, talqin hanya 9 detik. Bu, naon cara talqin teh? Belajar di kampung saya, gurunya hidup, muridnya hidup. Kalau muridnya sekarat, gurunya hidup, masuk nggak pelajaran? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kamu kokok-kokok? Karena sudah tidak bisa diajari. Yang ada diingatkan. Kalau diingatkan, mestinya lagi hidup harus sudah ingat. Kalau hidupnya sudah tidak ingat, sekarat apalagi tidak akan ingat. Belajar. Ada lagi yang kedua, di kampung saya sudah masuk liang kubur. Kalau arti talqin belajar, la ilaha illallah man robuka Allahu Robbi wa man nabiyyu, terus seperti itu. Lieur si Ahmad yang meninggalnya tukang ngangon be, tukang ngangon ditalkin dengan bahasa Arab linglung di jero. Naon cenah ieu teh? Karena talqin itu belajar, harusnya gurunya hidup, muridnya juga. Ini kayak begini nih. Qabla fautil waqti, sebelum maut menjemput. Untuk menghidupkan ruh kita. Maut menjemput bukan nanti, tapi sekarang. Karena kita tidak akan tahu satupun kapan kita meninggal. Maka dari itu, ya, maka dari talqin itu mumpung masih hidup. Kok kenapa di kampung kita ada talqin sudah mati? Ya, itu hukumnya sunnah, wajibnya masih. Siapa yang mencegah, menolak sabda Syekh Abdul Qadir Jilani, fal wajibu alal insan thawabu hayatil qalbi al ukhrawi fid dunya min ahli talqin, ya, dalam kitab Syirul Asrar halaman 34. Wajib dihidupkan hatena. La ilaha. Setelah hidup, mulai dia bergerak untuk mendidik rohaninya sendiri. Tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sekarang pengajian, keluar 7 langkah, lupa. Apa yang harus kita bawa? Setelah maulid, maulid Nabi Muhammad SAW, pulang ke rumah, tidur. Dibangunkan oleh Allah jam 2 malam, tetap aja ngorok, paling bangun pengen kencing. Kalau selamanya begitu, mau kapan kita ada perubahan? Maka dari itu perlu perubahan diri untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Maka saya tadi tidak akan ada perubahan akhlak kalau ruhaninya tidak dididik. Karena apa? Bergerak jasad tergantung perintah hati. Akhlak jasad tidak benar, hatinya yang tidak benar. Ini fungsi pangkalnya. Satu, ya. Yang kedua, fungsi daripada zikir tersebut selain membersihkan kotoran-kotoran hati, Rasul bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa muddaha bi ta'dimi hudimat lahu arba'atun minal kaba'ir." Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha sambil hatinya mengagungkan Allah. Awan dia teh. Pak Kiai ngamal. Hudimat lahu arba'atu minal kaba'ir. Allah menghapus dosa sebanyak 4.000 yang besar-besar. Man qala la, dipanjangkan lamnya. Bita'dimi, niatnya mengagungkan Allah. Hudimat lahu arba'atu minal kaba'ir, dihapus seluruh dosa yang 4.000 yang besar-besar. Apa dosa 4.000 yang besar-besar? Saya rasa semua jemaah di sisa hari tidak pernah melakukan dosa besar 4.000 kali. Tapi fungsi la ilaha illallah menghapuskan dosa 4.000 yang besar-besar. Yang kedua, yang ketiga, fungsi talqin
litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim. Fungsi zikir mutalakin adalah pertama menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam kalbu kita, batin kita. Yang kedua membersihkan jiwa raga kita dari dosa-dosa bagian luar. Yang ketiga wa islim hadratin ilahiyah, sampai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum muhalafahnya, kalau belum talqin zikir, punten salat kita di atas sajadah, ruku di atas sajadah, sujud di atas sajadah, tidak sampai kepada Allah. Itu setelah perang Hudaybiyah menyatakan begitu. Yang ketiga, wasya'adatul qudsiyah. Orang yang berzikir itu Allah beri keselamatan dunia, keselamatan. Rasul bersabda, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka nyentuh bulu, nyentuh kulit, nyentuh urat, nyentuh tulang, nyentuh daging, nyentuh sumsum bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha. Maka pantas Kangjeng Nabi ngomong begini, Abdullu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha. Kalimat yang paling utama dan nabi sebelumku, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Sekali lagi, kalimat yang paling utama yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Nah ini hikmah daripada maulid. Kalau ikut Nabi, mau ikut Kangjeng Rasul, kata Rasul, kalimat yang paling utama yang aku ucapkan adalah kalimat la ilaha. Artinya Nabi cinta dengan la ilaha. Nabi pengamal la ilaha. Kunaon ari umatna tilok maca la ilaha. Bukti tilok maca la ilaha ketika habis sholat Jumat di kampung saya. Mana? Fadzkurullahal azima yadhkurukum wala dzikrullahi akbar. Ujung-ujungnya ila sturil firdo syiat. Lain zikir. Ari tadi mana hutang ngomong tak zikir. Kenapa setelah kamu malah salawatan aja tak? Bukan syair itu mah. Zikir la ilaha illallah. Gusti, saya teh mengamalkan perintah kamu Gusti. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila kalian selesai melaksanakan salat, maka zikir kepada Allah. Apa zikirmu ya Allah? Afdhalu dzikri falam anu la ilaha. Zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah suri, perintah Allah itu. Dulukan yang ini. Setelah beres baru sambil ucang-ucang kaki. Ila sturil firdosi ahla. Duh Gusti, ini dosa abiku banyak banget. Kalau engkau tidak mengampuni dosaku, bagaimana aku bisa kembali kepada engkau dengan kesucian Gusti? Bari ngalamun gitu mah. Merenung diri di kamar ngoncen maneh bari baca itu. Tapi di masjid fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila selesai kita melaksanakan salat, zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihapus dosa 4.000. Naik amal ibadah kita kepada Allah, diselamatkan ke Allah dari api neraka. So, mending ngamalkeun la ilaha illallah ya. Mending nanti ayah kumaha Allah di sono. Takut saya mah, mending saya ngamalkan cari berat ngamalkan, tetapi aman di sana. Kenapa saya katakan aman? Sabda Nabi, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha wahsatan fi kuburihim. Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah teu aya sieun dalam kuburnya, tidak ada ketakutan dalam kubur. Wala fi nusurim, tidak akan dibangunkan dalam kubur. Enak. Sok pilih. Mau ngerokok habis maghrib atau mau nongkrong main gapleh? Hah? Mau ngobrol? Dikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kita Pak bukan makhluk bumi, makhluk akhirat, bakal kembali kita kepada Allah. Ya. Ibu ya, Pak, mau la ilaha illallah? Mau? Alhamdulillah. Yuk bareng-bareng ikut. Jangan sampai manuk beok pun bisa la ilaha illallah.
Ya, non muslim juga bisa lah ya Allah. Agar kita kembali pulang dari sini ke rumah kita masing-masing membawa hikmah yang disampaikan Rasul setelah perang Hudaybiyah kepada sahabat 1.500 sahabat. Akhirnya para sahabat satu komando kepada Rasulullah, ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun cinta la ilaha illallah punten, Nabi sudah menyampaikan. Bahkan alamatu hubillah hubu dzikrullah wa alamatu bugillah bugdu dzikrullah. Barang siapa orang cinta kepada Allah, cinta kepada zikir. Barang siapa orang yang benci kepada Allah, cirinya benci kepada tuh, orang benci kepada zikir begitu, benci ke Allah. Mau la ilaha illallah masuk ke kalbu kita. Yuk bareng-bareng ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, yang tadi itu tidak harus dihafal ya, dan tidak harus diingat. Yang harus dihafal dan diingat adalah salah satu perintah Allah. Apa itu? Allah memerintahkan kepada kita untuk berzikir. 66 ayat 6 rak jelas memerintahkan kita untuk berzikir. Zikir yang diperintahkan Allah dua. Pertama, zikir jahar. Apa zikir jahar? Lain dahar. Jahar. Apa zikir jahar? Zikir yang dikeluarkan di mulut lisan kita. Bacaan apapun yang keluar dari lisan kita itu namanya jahar. Dalam kalimat zikir yang dijaharkan adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar suara tidak? Jahar namanya. Yang kedua, zikir hopi. Apa zikir hopi? Bukan kopi, hopi. Ada ngomong kopi no. Hopi. Hopi itu tidak keluar suara, cicing. Fadhkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Berzikirlah kau dalam jiwamu saja sambil merasa rendah diri dan takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qauli, dan jangan kau ucapan di mulut lisan. Cukup dirasakan. Sedang mendidik rohani kita. Sedang terbang menuju Allah. Itu namanya zikir tidak keluar suara. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada zikir, ada jahar, ada hopi. Dua zikir ini la yufidu faidatan tammatan ila bitalqin. Dua zikir ini tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalqin. Apa talqin itu? Talqin itu memasukkan inti la ilaha illallah ke dalam ruh kita, sehingga ruh kita dikokohkan oleh la ilaha illallah masuk ke dalam ruh kita, menyatu dalam diri kita. Itulah hamba Allah yang paripurna. Setelah dimasukkan, lain nempel di masjid la ilallah lain. Lapan Allah bukan nempel di situ, bukan nempel di atas menara, ditempelkan di sini. Itu talqin namanya. Apa fungsi talqin? Litasbiyati qulubi wa tazkiyati nufusihim wa islamil hadratil ilahiyah. Yang keempat, wa syahadatul qudsiyah. 4. Ya. Bagaimana cara talqin ini? Inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabi ilallah wa ashaliha wa abdoliha ilallah. Bagaimana Gusti cara dekat dengan Allah? Mudah diamalkan, tapi nilainya utama menurut Allah. Apa jawab Rasul? Ya Ali, bi mudawamati dzikrillah, dawamkan olehmu zikir. Yuk bareng-bareng lihat ke depan. Pertama, zikir yang diajarkan Rasul.
Dipejamkan mata. Jangan ikut dulu. Ya, pejamkan mata lalu tundukkan kepala. Dagunya ditempelkan di dada, arahkan dagunya di bawah pusar dua jari. Di sini kalimat la ilaha illallah melingkar, tarik lamnya sampai ke ubun-ubun. Rasakan getaran la dari bawah pusar ke ubun-ubun dengan suara keras karena ini dikejar. Contoh. La, getaran la sampai ke ubun-ubun, dari ubun-ubun turunkan ke sebelah kanan. Ila, posisi ila di atas putik susu dua jari. Ila, ha di bawah putik susu dua jari. Illallah, ila hujamkan ke dada sebelah kiri, posisi ila di atas putik susu jari, dan lafaz Allah di bawah putik susu dua jari. Inilah la ilaha illallah sudah masuk menjadi benteng kita. Masumma atiyana min qalbi aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Dijaga di benteng oleh Allah iblis yang masuk dalam ruh kita. Ya, nang dalam, insyaallah dengan dikir hopi nanti keluar semua. Bisa bu? La diambil ke ubun-ubun, terus ke dalam ilaha illallah. Bisa? Yuk bareng-bareng pejamkan matanya. Selama zikir tidak boleh melotot, tidak boleh melek, tidak boleh tuat, tundukkan kepalanya. Dagunya ditempelkan di dada, arahkan dagunya di bawah pusar dua jari. Di situlah kalimat la ilaha illallah melingkar, tarik sampai ke ubun-ubun, rasakan naiknya la dari bawah pusar ke ubun-ubun dengan suara keras karena ini zikir jahar. Yuk bareng. La ke kanan, ilaha illallah. Lagi. La kanan, ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Selesai, melek lagi, ikuti Sayyiduna Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, itu namanya zikir jahar, ya. Zikir ini diamalkan setelah sholat 5 waktu. Idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Berapa tahun kita meninggalkan zikir kepada Allah? Ini perintah Allah, sama dengan perintah seperti sholat. Ya, sholat perintah Allah, zikir pun adalah perintah Allah. Maka dua-duanya harus kita amalkan. Ya, diamalkan setelah sholat 5 waktu. Berapa jumlahnya? Minimal 165 kali, maksimal lebih banyak lebih baik. Banyak keinginan, banyak kekurangan, ya, banyak kemauan dan lain sebagainya. Zikir, nggak usah kemana-mana. Minta langsung panggil kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gusti, abi banyak kekurangan dan sebagainya. Silakan. Ya, ya, diamalkan setelah sholat 5, minimal 165 kali, maksimal lebih banyak lebih. Setelah beres 165, tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana kalau tidak ada waktu? Boleh 3 kali la ilaha illallah. Nanti kalau ada waktu luang dan panjang, yang 3 tadi tutup lagi 165 kali. Paham ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ba'astani bihadil karimah wa amartani biha wa tadi bihal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua zikir hofi. Ya, zikir tadi belum sempurna kalau tidak ditalqin zikir hofi. Caranya ada, yuk arahkan kepala kita ke dada sebelah kiri tuh. Yuk, arahkan semua kepalanya ke dada sebelah kiri. Mana kiri tangannya. Dagunya ditempelkan di dada. Arahkan dagunya di bawah putik susu dua jari sebelah kiri. Tekuk lidahnya. Rapatkan bibir dan gusinya. Tujuannya jangan sampai keluar suara di mulut lisan kita. Cukup zikir ini dirasakan dalam hati kita saja. Tarik napas yang panjang. Tahan napas yang kuat. Yang diingat adalah Allahu Allah, 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 Allahu. Teruskan. Apabila napas tidak kuat, keluarkan dari hidung sedikit-sedikit. Lalu tahan kembali napas kita yang kuat. Inilah yang disebut kalimat iman.
Man lam yarja bid dunya lam yashud bil akhirah. Barang siapa orang yang ketika hidup di dunianya tidak menanamkan bibit kalimat iman ini, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan buahnya iman. Allahu Allah, Allahu Allah. Maka dari itu urus kalimat ini di mana saja, kapan saja, sedang apa saja mengingat Allah. Karena dengan zikir ini aktivitas tidak akan mengganggu aktivitas kita, sedang bawa motor, sedang masak, sedang apa aja. Terus hati kita terbang menuju Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Ketika tubuh kita lemah, yang tadinya gagah menjadi lemah. Karena sakaratul maut menjemput kita, mata melotot tidak bisa melihat, kuping melongo pun tidak bisa mendengar, tubuh gagah pun sudah tidak bisa apa-apa. Ketika itulah Ijrail datang menghampiri kita. Innal malaikata yasta'miru fi qabdi ruhi. Ijrail datang menghampiri kita untuk mencabut ruh kita. Bagi orang yang ditalakin zikir, ruhnya tidak akan dicabut, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidun. Hei ruh yang sudah tenang dengan zikir, kembalilah kepada Allah. Berbahagialah, kembalilah kau kepada Allah, selamanya bersama Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus apabila napas tidak kuat, keluarkan dari hidung sedikit-sedikit, lalu tahan kembali napas kita yang kuat. Imam Abbas mengatakan, barang siapa orang yang memiliki kalimat ini, dia adalah pemilik Lailatul Qadar. Ibadatuna kulluha mudha'afatun, seluruh ibadah dilipat gandakan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang disengaja pun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Kami selama ini tidak tahu ya Allah kalau zikir ini perintah Engkau seperti Engkau merintahkan kami sholat ya Allah. Namun kenyataan sholat kami tidak ada zikirnya ya Allah. Sholat hati kami selalu gentayangan kemana-mana ya Allah. Sedangkan innal musolliya yunadi rabbah pamahalul munajat al-qalbu. Sesungguhnya sholat itu adalah sedang bermunajat kepada Allah. Wa mahalul munajat al-qalbu, tempatnya munajat adalah hati. Wa idza ghafalat al-qalbu batalat sholatu. Ya Allah Gusti, ketika hatiku lupa kepada Engkau dalam sholat, maka batal sholat kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami agar kami bisa berzikir di mana saja, kapan saja kepada Engkau ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu diapit 28 Allah. Ingat, hu diapit 28 Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami semua ya Allah. Berkahilah kami yang sedang berkumpul di sini ya Allah. Berikan syafaat kepada kami semua ya Allah atas peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang kami keluarkan ya Allah, kami tidak meminta untuk dikembalikan ya Allah. Engkau Maha tahu, Engkau Maha bijaksana ya Allah. Engkau yang tahu apa kekurangan kami, cukupi ya Allah kami semua ya Allah. Bukalah pintu rezeki untuk kami semua ya Allah, agar kami bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima semuanya ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sang sakinah mawadah warahmah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Sehatkan jasmani kami, sehatkan ruhani kami ya Allah. Kami berharap ya Allah, pemilu 2024, Pilpres 2024 ya Allah, amankan ya Allah. Damaikan ya Allah. Kami tidak ingin bangsa ini bangsa yang terjadi perpecahan ya Allah. Berikan kami inisiatif, berikan kami hidayah ya Allah, berikan kami petunjuk ya Allah, agar dalam pemilihan kami nanti memilih apa yang
Engkau harapkan ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, kami semua ya Allah bukan makhluk bumi ya Allah. Kami semua akan kembali kepada Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar pertanyaanmu dalam surat Asy-Syaffat, fa aina tadahabuna, akan kemana engkau pergi, akan kemana engkau kembali setelah ruhmu lepas dari jasad. Ruh kita menjawab, inni dahibun ila rabbi, aku akan kembali kepada Engkau ya Allah sayahdini, sebagaimana Engkau berikan petunjuk kepada kami. Melalui apa petunjuk yang Engkau berikan kepada kami? Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk kepada hati kita. Inilah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Selesai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak itu ibu bapak namanya zikir kopi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isi dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus kalbunya ingat kepada Allah. Innal musalliya yunaji rabbah, sesungguhnya salat itu adalah sedang bermunajat kepada Allah. Pamahalul munajat al-qalbu. Fa idza ghafara al-qalbu batalat salatu wa salatul jawarih. Rusak salat kita kalau lupa kepada Allah. Bahkan itu belajar untuk ingat kepada Allah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Mulai sekarang yuk kita bareng-bareng menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Allah, yaitu dengan zikir jahar, zikir opi. Alhamdulillah. Rasul bersabda, absiru qad ghafarallahu lakum, berbahagialah kalian semua, malam ini, detik ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Inilah oleh peringatan Nabi Muhammad SAW yang kemarin tidak zikir, yang kemarin kosong, sekarang sudah terisi dengan kalimat. Terus rasakan Bu, semua rasakan, ketuk dengan jari, yuk. Ada semua? Ada semua? Ada? Alhamdulillah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, terus pakai DKM ya, Pak. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awalal awalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk keutamaan acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita